Presiden Joko Pemirsa, Widodo viral di kembali media sosial melakukan terlihat tinjauan salah kondisi seorang jalan penumpang rusak bus di terjatuh Labuan dari Batu atap Utara, bus Sumatera saat Utara. melintasi. Jokowi tampak didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeksa. Hal ini sudah menjadi pemandangan yang biasa bagi warga setempat. Aduan soal Orang penumpang bus jatuh dari atap bus yang sedang melintas di badan jalan hingga terbalik di atas badan jalan tersebut. Rusak di Sumatera Utara. Jokowi menekankan yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali, jalan produksi itu sangat penting sekali. Itu yang didahulukan. Bakal mengambil alih perbaikan Apalagi rusak jalan parah, di beberapa harus ruas. segera Dari dikerjakan. mobil Ya. dan menyusuri jalan rusak berlubang yang dipenuhi lumpur. Di jalan terlihat rusak parah di beberapa bagian. Otonomi daerah merupakan suatu sistem yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan dalam wilayahnya sendiri. Yang mana pemerintahan pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan segala halnya sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Selanjutnya, tujuan utama dari otonomi daerah ialah untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong pembangunan yang luas dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat beberapa masalah yang muncul, seperti korupsi, kurangnya ketimpangan pembangunan, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Sehingga diperlukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti perbaikan regulasi dan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, dan serta kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, otonomi daerah juga memberikan beberapa manfaat bagi pemerintah setempat. Lalu, apa saja manfaatnya? Yang pertama, dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik. Mengapa? Alasannya karena otonomi daerah memungkinkan pemerintah setempat untuk lebih fokus dalam menangani kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah mereka. Yang kedua, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Di sini, otonomi daerah memberikan kesempatan secara terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pengawasan, pendanaan, sampai dengan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Yang ketiga, dapat mengembangkan ekonomi lokal. Dalam hal ini, otonomi daerah memberikan kesempatan untuk pemerintah daerah dalam merancang kebijakannya sendiri untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, seperti menarik investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu dapat mendorong adanya inovasi dan eksperimen dalam pengelolaan pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Indonesia merupakan negara yang besar dan luas dengan 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, membutuhkan sebuah sistem yang bisa mengefektifkan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Maka otonomi daerah dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang ada. Sistem otonomi daerah ditunjukkan agar terciptanya efektivitas sistem pemerintahan dan terciptanya kontrol antara pemerintahan pusat dan juga daerah. Namun nyatanya, dalam perjalanan pelaksanaan pemerintahan dengan sistem otonomi daerah tak selalu berbuah manis dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Begitu banyak justru permasalahan yang timbul akibat adanya pelimpahan dan pemberian wewenang kepada pemerintah daerah dengan adanya sistem otonomi daerah. Salah satunya adalah yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Terjadi fenomena yang miris di sana. Begitu banyak dan panjangnya jalan di Kabupaten Labuhan Batu Utara yang tak kunjung mendapat perhatian dan juga perbaikan dari pihak pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara maupun pemerintah Sumatera Utara. Menurut data yang dihimpun dari national.okezon.com, dari total 33.000 km jalan kabupaten yang rusak di Provinsi Sumatera Utara, 13.000 diantaranya terdapat di Labuhan Batu Utara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelimpahan dan pemberian wewenang kepada pemerintah daerah tidak berjalan maksimal di sana.
Kemudian Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono pada 17 Mei lalu meninjau langsung lokasi ruas jalan yang rusak di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih pengerjaan perbaikan jalan di Kabupaten Labuhan Batu Utara apabila pemerintah kabupaten maupun provinsi tidak mampu mengerjakannya. Statement tersebut semakin menunjukkan bahwasanya pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara tidak bisa menciptakan efektivitas pemerintahan dengan sistem otonomi daerah. Pemerataan pembangunan termasuk jalan yang diharapkan tidak mampu terrealisasikan karena pemerintah daerah tidak mampu memaksimalkan kewenangan otonomi yang jadi permasalahan atau kondisi jalanan rusak di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang dimana dalam hal ini telah mengganggu kehidupan masyarakat sekitar, yang dimana jalanan tersebut telah rusak parah dan terdapat genangan air di tengahnya, menjadikan dalam hal ini pemerintah pusat untuk turun langsung meninjau jalanan di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang dimana pemerintah pusat telah mendata terdapat 13.000 km jalanan kabupaten yang rusak parah. Nah, atas permasalahan tersebut, upaya penyelesaian permasalahan dalam hal ini jalanan yang rusak tersebut, pemerintah harus berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat, telah mendata jalanan mana saja yang rusak dan telah berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa pada bulan Juli 2023 akan segera untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Nah, selanjutnya atas hal tersebut, pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana dalam hal ini pembangunan jalan atau infrastruktur jalannya yang rusak harus dapat diperbaiki dengan baik. Selain itu, pemerintah akan memperbaiki jalan sesuai dengan skala prioritasnya, yang dimana jalan produksi dan jalan logistik yang rusak berat akan menjadi prioritas utama perbaikan. Hal ini dikarenakan nantinya menyangkut biaya logistik, menyangkut biaya produksi, dan akan menyangkut terkait inflasi.